Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebatan kaulah hormati tor takdimi beliau Al-Habib Muhammad Syarif bin Husain Al-Junaid, yang saya hormati dan juga takdimi para masyayikh, para alim, para ulama, wabil khusus beliau Yai Haji Abdul Razak LC, pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin. Yang saya hormati juga para aparatur pemerintah, baik itu dari camat, polsek, dan ramil, bang ramil, dan juga yang saya hormati juga Rois MWCNU Waru, yang mana ya saya tidak bisa menyebutkan beliau satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada mereka semua. Pertama, mari kita sering-sering husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan modal husnudzon insya Allah kita hidup di dunia penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman. Maka ketika kita dicoba oleh Allah suatu cobaan, ketika kita diberi musibah oleh Allah suatu musibah, maka kita harus sering-sering husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat, baik itu musibah, baik itu cobaan, itu pasti yang terbaik buat kita semua. Kita diberi hujan misalkan sekarang, ya berarti hujan itu lebih baik daripada tidak hujan. Ketika kita diberi tidak hujan, berarti tidak hujan itu lebih baik daripada hujan. Intinya apapun yang diberikan oleh Allah itu pasti yang terbaik bagi kita. Kedua kalinya, mari kita haturkan berjuta-juta terima kasih yang sangat banyak kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau kita bisa hidup di dunia ini yang penuh dengan keilmuan, yang penuh dengan cahaya, yang penuh dengan wawasan, yang penuh dengan kegembiraan, yakni dengan adanya agama Islam. Estona dan kaula kadito tidak pantas, tidak merasa tidak pantas, karena pertama dan lagi mudah terlopolo kita ada empat gigi nak kanak kan itu gigi mundu bolo loh terlopolo tak ada empat. Aslinya kita pantas apa yang ceramah agama atau apa can siki buru mau itu hasanah, karena kadin to cek bereken tugas kadin to cek bereken penguaan maca tahlil tembang ceramah agama, karena ampun sudah amanah dari kecamatan disuruh mengisi acara peringatan Muharram, ya bisa tidak bisa harus bisa, sanggup tidak sanggup harus sanggup. Ya misalkan nanti ada kekeliruan, kesalahan atau semacamnya, mohon dimaklumi. Malam ini adalah malam tahun baru, yakni tahun baru Hijriah, yang mana penanggalan Hijriah itu dimulai sejak hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pikir-pikir, kenapa kok tanggal Hijriah itu diambil dari hijrahnya Nabi?
Kalau kita mau memikirkan itu bisa menandakan bahwasanya kita hidup yang penuh selama 1 tahun penuh, dari kemarin hidup dengan kesusahan, hidup dengan kegembiraan, hidup dengan sejahtera, atau hidup kurang baik dan semacamnya. Maka malam ini tahun baru, mudah-mudahan hidup lebih baik lagi. Karena kalau kita mengaca sejarah, ketika Kanjeng Nabi dulu berada di Mekah, itu perjuangannya sangat berat sekali. Mulai dicaci maki oleh orang Arab, orang kafir Quraisy dan semacamnya. Ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, Kanjeng Nabi itu mulai bisa hidup lebih baik lagi. Maka insya Allah semoga kita bisa hidup lebih baik lagi tahun depannya. Malam ini adalah malam tahun baru, yakni malam yang mana kita bisa merenung apa yang telah kita lakukan setahun silam. Ketika kita punya salah dengan teman, kita punya salah dengan tetangga, kita punya salah dengan famili, maka malam ini mari kita meminta maaf sesama muslim. Karena tak kutu ada entos telasen minta sepuluh lagi. Karena kadang monting telasen bidep lebaran Idul Fitri kipas status biasa nah song kosong ampun ci ada tos lebaran malam makin ngireng sakanjaan satatangkeun sabeudeun ngireng nyoon saporah karena pada Islam lagi, karena nikah pada Islam agak masa taknya pora kan dia nikah. Benten pula acara ketiga dintoh mendukung betul gitu. Sangat mendukung program dari Kecamatan Waru membeda acara peringatan Tahun Baru Islam. Saya mengumpulkan berbagai elemen dari berbagai lembaga, berbagai masyarakat, dari lintas generasi malah beda segi kene, beda sepon sepo, ki beda segi sedeng gak terkaudah. Nikah bolong tapi karena apa? Karena nikah syiar Islam dalam rangka mensiarkan agama Islam. Ben beda penampilan di genda beda napa nikahnya mana dari Persija Porta Galerwa, beda penampilan dari TK guru beda solawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah cek saya nah ketimbang kun karo asydan pengkir jalan ben pengkir embung yang dari Madura banguan mengadakan peringatan yang ketika itu. Insya Allah nikah dicatat oleh Allah dengan kejujuran sebanyak. Asbina dan kula repot jelasin apa nikah? Karena acara nikah kan didukung oleh kecamatan. Karena gula emot pendapat atau berdebu dari Guru Abdinah Al-Maufurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau pernah berkata atau beliau pernah dauh seperti ini, suatu saat agama ini akan dibawa oleh pemerintah. Jadi Kiai Haji Maimun Zubair atau yang biasa kami panggil dengan Mbah Mun itu pernah mengatakan suatu saat agama itu yang akan membawa agama itu adalah pemerintah. Kimun kiai, kimun jelas, kimun iba agama. Tapi suatu saat agama itu akan dibawa oleh pemerintah. Contoh negatif apa? Ketika semakin saya rasa bisa mengumpul berbagai lembaga, saya rasa bisa mengumpul berbagai elemen masyarakat pun benih kecamatan. Jadi suatu saat agama itu akan dibawa oleh pemerintah. Kalau contoh lebih mudahnya, mungkin karo kiai nyetopah miras, nyetopah narkoba, nyetopah napa, ika melarang. Tapi mun kapolsek misalkan, ika cek bisa. Lapah yang tarik digerebek mare kok. Jadi suatu saat kata bangun, agama itu akan dibawa oleh pemerintah. Yang jelas pemerintah itu didukung oleh alim ulama. Pasirah ulama gak ditoh. Gula emot gunari berian Kiai Haji Kiai Muhammad Mahsus, Ki Imam Mahsus dari Bengkala. Ulama itu bukan hanya keturunan kiai. Ulama itu bukan hanya keturunan kiai siapa itu bukan.
tapi yang dinamakan ulama adalah orang yang punya ilmu dan diamalkan ilmunya. Jadi make sampeyan setuju andi ilmu ia ceraki kanak-kanak bagi ia ceri ke SD, ke TK, ke SMP, SMA, MTS dan semacam ini kemudian disebut ulama. Ki beda ulama wati, beda ulama wan kata ulama bini, beda ulama laki. Karena agama ini perlu disiarkan. Tapi semakin ini perlu acara raja ketika ini perlu. Mon perlu ini ke sekecamatan Waru ini ke unjangkapi. Berbagai lembaga sekecamatan Waru ini ke unjangkapi. Dalam rangka memperingati hari besar Islam. Malah itu kun karo memperingati hari besar Masehi saja. Tapi hari besar Islam itu harus diperingati, bahkan harus lebih meriah daripada peringatan-peringatan yang lain. Berbunda berharap suatu saat acara seperti ini harus berlanjut. Sebentar lagi ada Maulid Nabi, sebentar lagi ada Isra Mi'raj dan semacamnya. Dan guna boleh emot guna guru dan kaulah Gus Baha. Nika guna ibunya mana Gus Baha. Nika pernah ada bu. Nika nukil dari pendapat Al Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Hidup itu tidak perlu berlebihan. Ngereng tahun semakin dan kula sareng panjenengan ketika mau hidup jangan pernah berlebihan. Karena Al Imam Syafi'i pernah berkata al-istighna anis syai' labihi. Yang dinamakan kecukupan itu adalah kita berusaha sekuat mungkin untuk tidak butuh terhadap sesuatu itu. Misal mun tero bunga kun karo mikir mun tandi PC tak bunga punten sebenting pun ada saya yang terkaan tu pun bisa hasil dan saya beli bakso saya beli nasi goreng saya ini sudah kebahagiaan yang sangat besar karena nikmat paling besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala adalah nikmat sehat. Jika ada tosoki setelah bahagia ini jika ada tosan di alpat setelah bahagia cukup sehat, cukup ada saya ngakan bakso ngambil telur tombung misalkan ada nasi goreng ngambil 5 bereng misalkan ini kebun syukur aja. Apa gunanya kita punya alpat banyak tapi kita tidak sehat? Ada nasi goreng kan tak saya maupun sakit. Makanya al-istighna anis syai' labihi. Yang dinamakan kecukupan itu adalah kita berusaha keras untuk tidak butuh terhadap sesuatu itu. Masa kita mau bahagia harus menunggu kaya kan enten. Masa kita mau bahagia harus punya Alphard 5 kan enten. Bila saya bahagia mendanya kan. Beda susu ya ada nyireng enon kan. Dikatakan boleh kita minum susu. Karena beda anjuran dari As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ketika malam 1 Muharram tahun baru Hijriyah jika disunnahkan untuk meminum susu. Berdoa anak apal lagi doa lagi. Doa apal. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ngiring pola sambil Bukula sih kita mari berarti. Tiga lemari nih. Karena ketini kan kita harus bangga menjadi orang Islam itu kita harus bangga. Kita bisa memperingati Islam kita harus bangga. Karena tunkula emot debuna Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau pernah berkata kafani fakhran an takuna li rabban wa kafani izzan an akuna laka abdan. Cukup bagiku kebahagiaan, cukuplah bagiku kebanggaan aku menjadi hambanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai hambanya Allah ini kutu bunga, kutu bahagia, kutu bangga. Bencik sampai mana beda guna Gus Baha, jangan sampai Islam itu kalah saing dengan non Islam. Orang Islam itu jangan kalah promosi dengan non Islam. Ketimbang non Islam mereka mempunyai acara besar, orang Islam itu harus lebih besar. Ketika ada konser-konser dangdut dan semacam, acara sholawatan itu harus lebih besar.
Kita jangan kalah saing kepada mereka. Kita harus bangga terhadap Islam, kita harus bangga terhadap ajaran-ajaran Islam. Maka boleh sering menyampaikan anak-anak yang masih kecil, saya ni kena jatuh ni kesenekuk napa ni kalau sebereng ni kan. Nika betul harus semangat ni, belajar agama harus semangat, belajar apapun saja itu harus semangat. Karena tantangan kita ke depan itu bukan hanya tantangan perang fisik saja, tapi tantangan terbesar kita ke depanlah tantangan pemikiran. Makanya mana bidan kula sareng panjenengan setuju membaca sejarah teori mukjizat. Ketika kita membaca teori mukjizat, dulu ketika Nabi Nuh diutus oleh Allah, mukjizat Nabi Nuh ini kan membuat kapal yang sangat besar, karena tantangan pada saat itu adalah banjir bandang. Beda boleh Nabi atau Rasul ini kan Nabi Musa. Kenapa mukjizat Nabi Musa? Ini ke sihir. Kenapa kok Nabi Musa diberi mukjizat sihir? Karena tantangan pada saat itu adalah tantangan sihir, tantangan magis ya, jangan semakin. Beda boleh nabinya, mana Nabi Sirah, Nabi Sirah, tak apalkan Nabi Isa. Kenapa mukjizat Nabi Isa? Bisa menyembuhkan penyakit kusta dan semacamnya, bisa menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Kenapa mukjizat Nabi Isa menikah? Karena tantangan pada saat itu adalah tantangan kedokteran, tantangan penyakit dan semacamnya. Dan ketika Nabi Muhammad diutus, Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini mukjizat apa? Al-Quran. Anak mak Nabi Muhammad mak tidak diberi mukjizat sihir. Kenapa Nabi Muhammad mak tidak diberi mukjizat membelah lautan? Kenapa Nabi Muhammad mak tidak diberi mukjizat menyembuhkan orang sakit dan semacamnya? Kenapa kok Nabi Muhammad diberikan Al-Quran? Karena tantangan akhir zaman adalah tantangan keilmuan. Tantangan keilmuan yang gede. Karena tak langkung suatu perkataan itu bisa merubah kehidupan seseorang. Kan nanti mulai cepuk kata-kata, wah ini karuan pun. Di lebih yang laki gareng bini. Cepuk gombalan-gombalan, wah apa kelepek jenang nak semakin. Karena suatu perkataan, cewek, cepuk, karena suatu perkataan itu bisa merubah kehidupan seseorang. Maka kita sekarang tahun baru ini kita buatlah prinsip hidup kita supaya prinsip hidup kita itu lebih baik ke depannya. Karena pun cepuk kata-kata dan segi buruk melarang, maka hiduplah sesuai kebutuhan, jangan hidup sesuai keinginan. Hiduplah sesuai apa adanya, bukan ada apanya. Kan gitu. Maka ngereng kata-kata ini gak penting, kata-kata ini gak penting. Maka Al-Quran ini kan mukjizat paling besar, mukjizat Nabi Muhammad ini kan paling besar. Karena Al-Quran ini kan kata-kata, jadi tak kembangkan kata-kata. Ketika mau ditemu Al-Quran pun masuk ke dalam hati, insya Allah nurut. Maka sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan mengikutimu selamanya. Sampai. Dan pun Al-Quran ini kemudian masuk ke dalam hati, nurut bagi saya. Maka kita bacalah Al-Quran sebaik mungkin, bacalah Al-Quran itu sebagus mungkin, tajwid ke pasepa, lagu nah pasepa pun semacamnya, sampai masuk ke dalam hati, sampai masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Kan katanya jangan segi buruk, sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan mengikutimu selamanya. Pun aja bo aden nah noro pakai benteng tua noro. Maka nak kanak semakin segi nak kanak muda nika ireng Al-Quran nika pasepak benih pun karo mau sih, benih pun karo bocah, tapi pahamilah Al-Quran sebaik mungkin. Pahami Al-Quran maknanya seperti apa, tafsirannya seperti apa, makle masuk ke dalam hati. Jadi pun masuk ke dalam hati, mari kita amalkan Al-Quran bersama. Maka kita mari
kita berakhlak Al-Quran, mari kita berperilaku Al-Quran, mari kita hidup dengan Al-Quran. Mun hidup penuh dengan Al-Quran, mereka pun jelas masuk surga, pun jelas oleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun jelas oleh syafaat kanjeng Nabi Muhammad di akhirat kelak. Saya rasa tak terlalu masuk surga, terlalu gitu. Kita banyak mau Al-Quran, kita sehari sajus tanya tosanya banyak, sehari seayat nih kawan cukup, tosare berek, si penting istiqomah, karena saya paling penting itu istiqomahnya, bukan banyaknya. Percuma kita baca Al-Quran 30 juz satu hari, tapi kita tidak bisa istiqomah, itu percuma. Lebih baik kita membaca satu ayat satu hari, tapi kita istiqomah sampai mati. Ini kebon luar biasa. Maka si paling penting ini kan apa? Istiqomah. Tosanya banyak si penting istiqomah. Solawat banyak iya, pak istiqomah iya. Maka tak maca seare saibuh, takut tak kuat kan disergia itu pengkorolak. Semakin maca lagu enteng kan tak saya iya. Si penting semakin maca lagu maca du malam maca sampai mati. Insya Allah nih saya. Ini kebun setengah 10 gelembur. Kelambu mak orang kelolong. Lanjut entar ke Jompo, monggoran. Udah tak saya ke Habib ada terjangkut lah. Ki intina, mari kita awali tahun ini dengan amal yang baik, amal yang banyak. Imun beda si andi salah dekat tetangga, si andi salah dekat kancana. Ini kami tersebut rasi banyak. Ya cek mulat, kiting pun mulat ada satu orang boleh. Jangan pernah lelah untuk meminta maaf dengan teman. Jangan pernah lelah untuk meminta maaf kepada keluarga dan sebagainya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kimun koran dan segi perintah ke Jompo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma nadamma al-fikru min darari wa safi Muhammadiyati uquda توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأمال مقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب العزة تحاط رحال فتخشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رايات دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشراف الأفكار في كل موطن موازين قربي ومدهر قاسنا عن ذلك في عبادك وساكيك وجه شارك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأكل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى اهله واصحابه وآل حضرة اقترابه من احبابه. اللهم انا نقدم اليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل اليك بشرفه مقامه العظيم ان تلاخذنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وان تحفظنا في جميع اطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطرائق اتباعه من السالكين ولهديك وهديه من المعدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا عطاء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران
والمسيء بالإحسان والسائل بما سعل ومعمل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووضره وولاه وظهره وأم بركته وشرف جهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وولينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وعدم الدين الغريب في جميع الأقطار منشورة، ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واقض شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، وجعلنا يا ربي في الخزن الخسين من جميع البلايا، وفي الخزن المكين من الذنوب والخطايا، وعادنا في الأمل بطاعتك وست في كتبنا القائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين ومؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. آمين.